حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, masih di kitab shalah, kitab tentang salat, bab adzan, bab tentang adzan. Sebutkan pada pertemuan terlewat adab-adab orang yang adzan. Demikian juga yang afdol, siapa yang adzan. Ya, demikian juga untuk subuh ada dua untuk subuh ada dua adzan, dan pertama dan adzan kedua. Tidak boleh adzan kecuali kalau sudah masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya untuk mengulangi. Ya. Kemudian juga kita masih dalam pembahasan tentang menjawab adzan. Ya, menjawab adzan. Di situ ada beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Di antaranya hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, apabila kalian mendengar adzan, ucapkan sebagaimana yang diucapkan orang yang adzan. Kemudian ada hadis yang mengkhususkan, yang kita ulangi, yang kita teruskan ya, hadis yang ke-18 ini di bab ini. Wali Muslim an Umar, dan semua Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fi fadlil qaul, di dalam keutamaan ucapan, sudah kita sebutkan kemarin. Kama yaqul muadzin kalimatan sebagaimana muadzin mengucapkan kalimat-kalimat siwal hayalataini, selain ya, ini semuanya sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kita menjawab juga seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucapkan seperti itu juga. Ya, siwa ini kecuali al hayalataini. Hayalah ini hayya ala shalah ya, dan hayya ala falah. Mari menegakkan salat, mari kepada kebahagiaan, falah, ya, keberuntungan. Itu, kecuali itu. Wa yaqul, maka orang yang mendengar mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya, demikian. Ini juga semua dalam Sahih Muslim. Ini menunjukkan jelas. Ya, berarti untuk lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dengan la haula wala quwata illa billah. Lalu apa makna la haula wala quwata illa billah? Ini juga dalam akidah tauhid disebutkan itu. La haula wala quwata illa billah. Ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini oleh Imam Sunani rahimahullah taala. Haul itu adalah harakah, gerakan. Maknanya berarti apa? La haula, tidak ada gerakan. Oleh itu tidak ada kemampuan illa bi masyiatillah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La haula adalah demikian. Wala quwata, tidak ada kekuatan, jelas. Berarti tidak ada daya, tidak ada gerakan, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Oleh akidah tauhid disebutkan oleh Imam Tahawi, ya, tidak ada daya untuk melakukan ketaatan kecuali dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu la haula. Ini tidak ada daya untuk melakukan ketaatan kecuali dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu diartikan demikian. Yang la haulanya kepada ketaatan, kuatannya kepada apa? Meninggalkan maksiatan. Adapun Imam Sunani di sini boleh mengatakan wa li'anal ma'na munasib li ijabatil hayyalah, karena makna itu sesuai untuk menjawab hayyalah itu. Hayya 'alas shalah, mari kita melakukan salat. Dia katakan dengan lafaz tadi. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, kan itu sesuai. Ya. Minas sami' bil hauqalah. Nah, kalau hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Kalau hauqalah itu jawabannya, hauqalah. Nah, inilah haula wala quwata itu hauqalah. Nah, itu. Kemudian beliau mengatakan seakan-akan maknanya ya ayyakul, seakan dia mengatakan la haula wala quwata illa billah, itu maknanya hada amrun adzim, ini perkara yang besar, menuju salat, menuju kebahagiaan. La astati'u ma'a dhafi, tidak akan aku mampu bersama dengan lemahku al-qiyam, untuk menegakkan bi dengannya, illa idza wa faqani Allahu, kecuali apabila Allah memberikan taufik, bimbingan kepadaku bi haulihi wa quwwatihi, dengan dayanya dan kekuatannya. Ya, itu. Ini namanya demikian. Jadi tidak ada daya, tidak ada kekuatan ya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di sini ada beberapa permasalahan ya menjawab adzan ini. Ya, di antaranya hukum menjawab adzan. Ya. Ya, pertama dulu apa yang diucapkan? Yang benar sudah tadi kita sebutkan. Sama seperti ucapan muadzin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Sudah. Ya, itu selesai. Ini pendapat jumhur. Sebagian berpendapat ya sudah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kita katakan hadis itu ada pengkhususan yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian apakah ya untuk taswif itu apa? As-sholatu khairum minan naum yang kita sudah sebutkan itu di adzan yang pertama sebelum subuh. Apakah diikuti? Apakah jawabannya? Jawabannya seperti itu. Jadi as-sholat itu kalau mendengar ya sebagian masih tidur. Jadi kalau ada muadzin mengatakan as-sholatu khairum minan naum, ucapkan as-sholatu khairum minan naum. Masuk kepada asal hadisnya. Ucapkan sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang adzan disebut Sa'id Al-Khudri. Kemudian iqamat sekarang. Hal yutaba al-muadzin fil iqamah. Apakah mengikuti orang yang adzan? Karena orang yang adzan itu sebenarnya orang yang iqamat. Ketika dia iqamah, jawabannya la, tidak ada dalil. Sebagian mengatakan mustahab, ya, dapat Syafi'iyah, Nabilah. Demikian juga Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kenapa? Karena dalil baina quli adzanaini salat. Sudah ada hadis di antara dua adzan itu ada salat. Apa dua adzan? Ya ini adzan dan iqamat. Berarti iqamat ini seakan-akan masuk juga dikatakan dengan adzanan itu. Dari lafaz ini berarti iqamat itu adzan juga. Berarti apabila mendengar adzan ucapkan sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang adzan. Berarti masuk iqamat juga. Nah, tapi di sini ulama kurang tepat. Ya, maksudnya adzan itu jelas itu adzan bukan iqamat. Ya itu. Sehingga sebagian mengatakan bagaimana kalau kemudian qad qamati shalah di iqamat itu. Sebagian mengatakan aqamaha Allah wa adamaha. Semoga Allah menegakkannya dan terus meneruskannya. Ya. Buat terus menerus. Tapi di situ dhaif. Oleh Imam Abu Dawud dari hadisnya Abu Umamah radhiyallahu anhu, sanadnya ada Syahr bin Hausyab dhaif dan ada seorang yang majhul. Jadi bagaimana iqamat? Tidak perlu dijawab. Ya langsung sholat saja. Kemudian apakah orang yang adzan itu menjawab adzannya dia juga? Karena seperti itu, habis adzan dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Jawabannya tidak. Ya. Semua sudah punya keutamaan, orang adzan sudah punya keutamaan sudah. Ya. Berarti bagaimana ini untuk yang mendengar adzan saja? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, doanya ini tuh. Maka nanti mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar dia menjawabnya ya. Ini untuk keutamaan untuk orang yang menjawab adzan. Membaca doa setelah adzan. Ini untuk siapa? Ini untuk orang yang adzan. Ya demikian. Sebagian mengatakan juga menjawab tapi tidak. Ya, yang benar ya la yujib. Dia tidak menjawab. Orang yang adzan tidak menjawab. Ya demikian. Bagaimana dia adzan kemudian dia menjawab sendiri? Sedangkan dia mengatur nafas untuk adzan berikutnya kan demikian. Kemudian disebutkan apakah seorang sedang sholat menjawab adzan? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Ya demikian. Karena sholat itu adalah kesibukan. Inna fi sholah la syughla. Sungguhnya di dalam sholat itu kesibukan. Ya, gimana dia ketika sholat menjawab adzan? Ya demikian. Bagaimana kalau dia ya mempunyai kesibukan? Dia mendengar tapi dia punya kesibukan. Yang kesimpulannya adalah boleh. Ya boleh kalau umpamanya kita sedang kesibukan atau kita dalam kamar mandi mendengar adzan, ya. Kemudian kita bisa keluar, maka jawabannya kita mengikuti, mengawali dari awal. Atau umpamanya kita kesibukan sedang baca, umpamanya mendengar adzan, jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tidak ikut umpamanya. Hayya 'alas shalah umpamanya. Kemudian dia ingin menjawabnya, sudah ada waktu ini. Ya maka dia membaca dari awal, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, terus sampai kadang-kadang itu
karena orang yang adzan itu kan kadang waktunya lama kan. Orang adzan itu kan kadang matnya panjang. Dan kadang itu bisa dikebut itu. Ya ini orang yang adzan mengatakan hayya 'alal falah itu kita bisa dari awal Allahu Akbar sampai bisa mendahului dia lagi. Nah, setelah itu dia selesai kita baca doa setelah adzan. Ya ini apa? Kalau kita sedang kesibukan ya sudah. Di mana yang kita punya kesempatan kita menjawabnya dari awal sampai di akhirnya orang adzan itu kemudian menjawab ya doa ya dengan baca doa selesai adzan. Bagaimana kalau mendengar selesai adzan nih di masjid kita, nanti di masjid lain ada adzan lagi. Apa kita menjawab juga? Boleh. Jadi kita menjawab adzan banyak boleh. Ya boleh, afdol. Bahkan afdol. Ya demikian. Kemudian juga hukum menjawab adzan itu sendiri itu adalah ya bukan wajib. Ya ulama adalah kesimpulannya adalah itu. Ada di situ asar atau ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bahwa beliau dalam keadaan kesibukan kemudian beliau tidak menjawab adzan. Berikutnya jadi hukum menjawab adzan sendiri ya itu adalah bukan wajib. Ya Allah alam demikian. Ya demikian disebutkan. Berikutnya ya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah hadis yang ke-19 Wan Utsman bin Abi As dari Utsman bin Abi As. Hadis ini adalah hadis yang sahih disebutkan oleh Syekh Muqbil di Sahih Musnad. Ini tentang tidak boleh mengambil upah orang yang adzan. Tapi kalau dikasih boleh. Dari pemerintah umpamanya yang memberikan bagian untuk orang yang adzan maka boleh. Sebagaimana dari pemerintah memberikan ya upah gaji istilahnya untuk orang yang menjadi hakim demikian. Tapi kalau meminta minta upah maka enggak boleh. Dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu Imam Sunani rahimahullah taala punyanya Abu Abdillah Utsman bin Abil As bin Bishr As-Saqafi ya. Nabi menunjuknya untuk menjadi pengurus di Taif. Gubernur atau kepala pemerintahan di situ. Terus menerus sampai Nabi meninggal. Demikian juga di zaman Abu Bakar. Ya, demikian juga di zaman Umar. Kemudian Umar menurunkannya dan menunjuknya sebagai pemimpin di Oman dan Bahrain. Demikian juga. Termasuk dari orang-orang yang berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari kaum Tsaqif sehingga dikatakan Tsaqafi. Beliau paling mudanya dari kaum tersebut umurnya 27. Ketika Nabi meninggal, azamat Tsaqif ala riddah. Sukunya itu, yakni kaum Tsaqif ingin untuk murtad. Faqala lahum, maka beliau ini Utsman bin Abil As ini mungkin mempunyai ya kedudukan orang yang dihormati padahal masih muda mengatakan, "Ya Tsaqif, ya Tsaqif, kuntum akhirun nas islaman." Kalian dulu orang yang paling akhir masuk Islam. Fala takunu awaluhum riddatan, jangan kalian menjadi orang yang pertama kali murtad. Famtana'u min riddah, kemudian mereka tidak jadi murtad. Masyaallah. Kayak itu. Meninggal di Basrah sahabat ini. Maka dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan, "Ya Rasulullah wa Rasulullah, ij'alni imama qaumi, jadikan aku pemimpin di kaumku." Ya, ini dibicarakan para ulama. Imam Sunani beliau mengatakan, "Yadul al-jawazi talabil imamah fil khair." Di sini menunjukkan boleh meminta kepemimpinan di dalam kebaikan. Ya demikian. Disebutkan di situ ya waja'al di antara dalilnya juga waja'alna lil muttaqin imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqin imama. Jadikan kami pemimpin orang-orang bertakwa. Ya demikian. Dan tidak termasuk meminta ya kepemimpinan yang dimakruhkan.
Karena ini berkaitan yang makruh ini, yang haram ini berkaitan dengan dunia, selain muatan dunia. Kemudian waktu tadi, ya, setelah dia mengatakan Rasulullah jadikan aku pemimpin kaumku. Faqala, maka Nabi mengatakan anta imamuhum. Engkau adalah imam mereka, pemimpin mereka. Waktu tadi biat afihim. Waktu tadi, yakni perhatikanlah dengan orang yang paling lemah di antara mereka. Ini kalau mengimami sholat, lihat orang yang paling lemah. Mungkin di situ ada orang banyak keperluan, ya ada orang yang sakit, ada yang ini dan ini. Jangan dipanjangkan sholatnya. Nah itu. Kecuali kalau di mungkin santren atau orang semuanya sepakat, mamanya boleh mau. Demikian. Perhatikan orang yang paling lemah di antara mereka. Wattakhid muadzinan, ambillah muadzin, ini tukang adzan, la ya'khud ala adani, tidak mengambil, ya, atas adzannya itu ajran, upah. Ya ini. Ambillah tukang adzan yang tidak meminta, tidak mengambil dari adzannya itu upah. Akhrajul khamsah, mengeluarkannya yang 5. Ini Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dan Imam Ahmad. Wa hasanu Tirmidzi, Imam Tirmidzi menghasankan Rasul Hakim. Ya, Hakim mensahihkan. Ya demikian. Maka disebutkan tidak boleh minta upah, tapi kalau diberi tadi sudah kita sebutkan tidak mengapa. Jadi di sini subhanallah wa bihamdihi,